Halo semuanya, kami mahasiswa program Profesi Apoteker ESTN kelas B. Dalam video ini, kami akan memberikan informasi tentang kolesterol. Simak terus videonya ya. Apa itu kolesterol? Kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh, dan sekitar seperempat kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Pada dasarnya, tubuh membutuhkan kolesterol untuk tetap sehat. Namun, tingkat kolesterol tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan buruknya sirkulasi darah. Kolesterol dibagi menjadi dua, yaitu ada HDL atau High Density Lipoprotein atau juga dikatakan kolesterol baik. Lemak baik atau HDL dapat melindungi pembuluh darah dari terbentuknya plak. Kemudian ada LDL atau Low Density Lipoprotein atau disebut juga dengan kolesterol jahat. Lemak jahat atau LDL dapat menempel pada dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan terbentuknya plak. Masuk ke poin berikutnya, yaitu klasifikasi kolesterol. Klasifikasi kolesterol dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kolesterol primer yang disebabkan oleh kelainan genetik. Sedangkan yang kedua itu kolesterol sekunder yang diakibatkan karena penyakit lain seperti hipertiroidisme, sindrom metabolik. Selanjutnya, penyebab utama kolesterol itu tinggi seperti makanan yang terlalu banyak mengandung lemak jenuh, yaitu mentega, keju, santan, cake, biskuit, dan makanan fast food lainnya. Yang kedua yaitu berat badan yang berlebihan ataupun obesitas. Yang ketiga, kurangnya seseorang berolahraga ataupun beraktivitas. Yang keempat itu seseorang yang proaktif. Yang kelima, seseorang yang sering mengkonsumsi alkohol. Yang keenam, penyakit bawaan seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Dan juga faktor lainnya yaitu dari pertambahannya usia seseorang. Setelah mengetahui apa itu kolesterol dan juga penyebabnya, kita perlu mengetahui kapan kolesterol kita dikatakan normal, baik, lalu kapan dikatakan sudah tinggi. Untuk itu, mari kita lihat nilai dari kolesterol total. Kolesterol total sendiri merupakan gabungan dari jumlah HDL, LDL, dan juga trigliserid dalam setiap desiliter darah. Nah, ada 3 kategori nilai kolesterol total ini. Yang pertama, kita katakan baik bila kadar kolesterolnya itu ada di bawah 200 mg per desiliter. Selanjutnya, agak tinggi bila ada di rentang 200 sampai 239, dan sudah dikatakan tinggi bila nilai kolesterol totalnya adalah di atas 240 mg per desiliter. Kadar kolesterol yang tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala apapun. Bila terdapat gejala, tanda yang ditimbulkan dapat berupa leher yang terasa kaku ataupun dada yang terasa sesak, dapat juga mengalami rasa pusing. Namun karena kebanyakan kasus kadar kolesterol yang tinggi ini tidak menunjukkan gejala apapun, penting untuk melakukan pemeriksaan, khususnya pemeriksaan kadar kolesterol ini secara rutin. Nah, apa yang terjadi bila kadar kolesterol darah kita tinggi? Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, khususnya penyumbatan pada pembuluh darah di jantung, sehingga dapat menimbulkan serangan jantung, bahkan penyumbatan pada pembuluh darah di otak yang dapat menimbulkan stroke. Bagaimanakah bila kadar kolesterol tinggi? Yang pertama, dapat melakukan pemeriksaan ke dokter secara berkala, atau dapat mengkonsumsi obat kolesterol dari dokter sesuai instruksi, ataupun dapat melakukan perubahan gaya hidup. Berikut tips dalam mengendalikan kolesterol. Yang pertama, diet. Konsumsilah makanan yang rendah kolesterol, misalnya dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak dan mengurangi konsumsi daging. Gandum, sayur, dan buah-buahan dapat menyerap kolesterol yang ada di dalam darah dan mengeluarkannya dari tubuh. Selanjutnya, hindari makanan yang berlemak dan berkolesterol seperti kentang goreng dan makanan cepat saji lainnya. 2. Menurunkan berat badan berlebih. Dengan menurunkan berat badan, kadar kolesterol total juga dapat menurun. Olahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur sesuai dengan umur dan kemampuan dapat menjaga agar berat badan tetap ideal.
Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dan arteri. Kandungan lemak dan kolesterol dalam 100 gram bahan makanan. Yang pertama, ikan. Dalam 100 gram ikan mengandung lemak total 4,5 gram dan kolesterol 70 mg. Telur. Dalam 100 gram telur mengandung lemak total 11,5 gram dan kolesterol 550 mg. Udang. Dalam 100 gram udang mengandung lemak total 0,2 gram dan kolesterol 125 mg. Kemudian keju. Keju. Dalam 100 gram keju mengandung lemak total 20,3 gram dan kolesterol 100 mg. Kemudian mentega. Dalam 100 gram mentega mengandung lemak total 81,6 gram dan kolesterol 250 mg. Kemudian susu sapi cair. Dalam 100 gram susu sapi cair mengandung lemak total 3,5 gram dan kolesterol 11 mg. Kemudian susu bubuk full cream. Dalam 100 gram susu bubuk full cream mengandung lemak total 30 gram dan kolesterol 85 mg. Kemudian daging ayam. Dalam 100 gram daging ayam mengandung lemak total 25 gram dan kolesterol 60 mg. Kemudian daging kambing. Dalam 100 gram daging kambing mengandung lemak total 9,2 gram dan kolesterol 70 mg. Kemudian daging sapi. Dalam 100 gram daging sapi mengandung lemak total 14 gram dan kolesterol 70 mg. Kemudian otak. Dalam 100 gram otak mengandung lemak total 8,6 gram dan kolesterol 2000 mg. Kemudian hati. Dalam 100 gram hati mengandung lemak total 3,2 gram dan kolesterol 300 mg. Di mana batas konsumsi lemak per orang per hari 67 gram lemak sama dengan 5 sendok makan minyak goreng. Demikian informasi mengenai kolesterol yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.